Sejauh perjalanan kegiatan pertanian perkotaan ini yang memang banyak melibatkan unsur masyarakat, memang pertanian itu kalau secara garis besar, secara umum itu menggunakan skala lahan. Tapi kami yang tinggal di perkotaan itu dapat memanfaatkan keterbatasan lahan karena dirasakan bahwa memang ternyata kegiatan pertanian perkotaan ini terus sangat baik bagi ketahanan pangan juga keamanan pangan kita di wilayah kita sendiri. Karena memang pertanian perkotaan itu sangat menjanjikan bagi masyarakatnya. Halo Tani Lover, selamat siang. Kita jumpa lagi. Perkenalkan saya Adian Sudiana, selaku Ketua P4S Daun Hijau. Di mana kegiatan pertanian yang sudah saya lakukan sebenarnya sudah cukup berlangsung lama. Itu berawal dari sekitar tahun 2000 ketika saya membantu teman-teman yang di bidang pertanian, khususnya bergerak di bidang pestisida di beberapa lokasi, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan di beberapa lokasi lainnya. Nah, di mana kita saat itu sering mengadakan ataupun membantu event-event pertanian tingkat nasional seperti Pekan Padi dan Pekan Kentang Nasional. Nah, diawali dari situlah makanya saya jadi terlibat di kegiatan pertanian. Nah, pada berjalannya waktu tersebut, saya ingin lokasi tempat tinggal saya ini itu juga ada sisi pertaniannya. Nah, dimulailah pada tahun 2011 saya memanfaatkan sisi Kali Rawakerbo. Nah, di saat itu memang tidak seperti sekarang. Kondisi kalinya sudah rapi. Saat itu adalah di mana di setiap pinggiran kali itu selalu dijadikan tempat lokasi pembuangan sampah. Nah, ini yang kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan pertanian. Diawali dari kegiatan tersebut, saat itu memang di sisi kali tersebut banyak kepentingan-kepentingan, di mana ada yang ingin memanfaatkan untuk lahan parkir, ada juga yang ingin berjualan. Nah, itu bagaimana kita terus berjuang, bahkan sampai saat ini pun, ini bagaimana kita terus menjalankan kegiatan pertanian. Dan di satu sisi, saya dibantu oleh pemerintah dalam hal ini kelurahan, dan memberikan izinnya, sehingga kegiatan pertanian tetap berlangsung dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Karena sayang, sisi kali yang sudah rapi tersebut, kalau dirubah fungsi, dan pada akhirnya saat ini sudah tertata dengan rapi. Dengan perjalanan dan perjuangan saya dan teman-teman untuk membangun pertanian perkotaan yang diawali dari sisi kali tersebut. Sisi kali tersebut sekarang bahkan sudah berkembang menjadi kegiatan urban farming dengan menggunakan metode hidroponik. Dan itu kita awali dari mulai 1 unit modul, terus berkembang setiap tahunnya, sehingga saat ini sudah dilengkapi sampai 8 modul yang tersedia di sana. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut berkembang dan kita menularkan ke wilayah terdekat, yaitu di teman-teman RT lainnya. Seperti yang kita lihat di belakang saya, ini adalah lokasi-lokasi pengembangan dari yang sebelumnya ada di pinggir kali. Nah, ini yang pada akhirnya kita mau pertanian perkotaan terus berkelanjutan dan manfaatnya akan sangat dirasakan. Berlanjut dari kegiatan pinggir kali, yang dimana kita dulu memulai dari 10 anggota dari kelompok tani sebelum menjadi P4S, ini kita kembangkan ke semua RT. Ada beberapa lokasi kita libatkan teman-teman RT ini untuk berkegiatan pertanian perkotaan yang sama. Ada 7 lokasi sekarang, dan ini terus kita tularkan agar kegiatan ini terus berkesinambungan bahkan berkelanjutan. Nah, ini yang membuat semangat kami semakin bertambah ketika teman-teman menyambut dengan baik kegiatan ini, karena memang sangat dirasakan manfaatnya. Dan bahkan bukan hanya di wilayah RW 3 saja, ini kita kembangkan di beberapa lokasi RW lain, bukan hanya di Cempaka Putih, bahkan di beberapa lokasi lain hingga ke luar kota. Nah, ini sangat terasa sekali manfaatnya pertanian perkotaan itu bagi masyarakatnya, bukan hanya ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, juga mempunyai nilai ekonomi tentunya. Ketika kita melihat kondisi saat ini, memang ini sudah bagus, sudah terjaga, masyarakatnya sudah merasakan ini merupakan asetnya. Tapi ketika kita melalui perintisan di awal, itu banyak sekali kendalanya. Bahkan ada tangan-tangan jahil yang iseng, bukan hanya merusak,
Bahkan terus terang ada dengan terang-terangan orang yang mengambil hasil tanaman tersebut untuk dimanfaatkan tanpa izin. Nah, ini yang merupakan suka duka kami. Ketika kami sudah merintis dengan baik, itu ada aja gangguannya. Ada aja gangguan kepentingan-kepentingan lain. Ada aja yang ketika kita sudah mulai tata dengan rapi, dimulailah dengan orang mulai pembuangan sampah lagi. Nah, ini kan sangat mengganggu. Kita dengan susah payah sudah membangun, tetapi diganggu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan bagi kita, sehingga semangat itu tetap terjaga. Dan itulah tidak mudah untuk membangun suatu kegiatan, apalagi pertanian perkotaan di lahan-lahan yang terbatas seperti ini, di pemukiman-pemukiman. Ini terus aja kita perjuangkan. Suka dukanya tetap harus kita lalui untuk keberlanjutan. Dalam hal ini, kelompok tani kami yang sejak awal itu terus berkembang, sehingga kami juga menularkan ilmunya kepada kelompok-kelompok lain. Sehingga pemerintah dalam hal ini, Dinas KPKP dengan penyuluhnya mengusulkan kelompok kami ini menjadi P4S yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pertanian. Nah, setelah P4S terbentuk, kami terus berkembang, bahkan diarahkan untuk membangun jejaring, baik oleh perguruan tinggi, perusahaan, BUMN, pemerintah, bahkan unsur masyarakat lain, untuk mengembangkan kegiatan pertanian di beberapa lokasi. Nah, ini yang membuat semangat kami terus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dan bahkan peran dari kegiatan tersebut kami dan teman-teman mendapatkan apresiasi. Mulai dari pelopor pertanian perkotaan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, lalu juga menjadi urban grower dari Dinas KPKP Provinsi, lalu juga pada akhirnya di tahun 2021 kami mendapatkan apresiasi penyuluh pertanian swadaya teladan oleh Kementerian Pertanian. Nah, ada juga di tahun yang sama, di tahun 2021, mendapatkan apresiasi Duta Petani Andalan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan semangatnya apresiasi tersebut membuat saya dan teman-teman terus melakukan kegiatan dan menambah variasi penanaman, bukan hanya sekedar sayuran seperti pakcoy, sawi, dan lain-lain, tapi kita tingkatkan lagi untuk tanaman-tanaman sayuran yang bisa diolah menjadi suatu produk olahan pasca panen. Tanaman buah lainnya juga kita kembangkan, selain ada anggur, alpukat, dan buah-buah lain yang kita tanam di Tabu Lampot. Karena memang keterbatasan lahan ini yang membuat kita semakin terus bersemangat mengembangkan pertanian perkotaan. Untuk itu, saya terus memperjuangkan kegiatan pertanian perkotaan. Karena bagaimana juga, bagian dari pertanian adalah bagian terpenting, bagian yang kita manfaatkan sehari-hari. Dan ini tentunya bukan cuma sekedar bercocok tanamnya, tapi manfaatnya. Dan kedepannya akan terus kita lakukan walaupun dengan keterbatasan lahan. Ini yang membuat semangat kami terus ingin memperjuangkan kegiatan pertanian perkotaan berkelanjutan. Baik, Tani Lover, lakukan kegiatan pertanian perkotaan walaupun dengan keterbatasan lahan, terus kita lakukan dengan ikhlas, tulus, dan tentunya kita lakukan dengan niat ibadah. Apa yang kita lakukan ini di pertanian perkotaan, saya dan teman-teman sudah melakukan dalam belasan tahun, dan kami merasakan manfaatnya. Dan ini yang menjadikan kegiatan ketahanan pangan tetap berjalan. Dan Tani Lover, jangan pernah berkecil hati, manfaatkan keterbatasan lahan, manfaatkan pekarangan rumah guna menanam tanaman yang produktif, diantaranya tanaman-tanaman sayuran. Dan ini tentunya kita akan merasakan manfaatnya, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi masyarakat luas. Ayo tetap semangat, lakukan bersama, jangan pernah putus asa bahwa kegiatan ini ketika kita lakukan ibarat kita menanam tanaman buah, mulai dari kita menanam, memberikan pupuk, menyiram, merawatnya, hingga saatnya nanti kita akan memetik hasilnya. Nah, ini yang dilakukan, bahwa pertanian perkotaan itu pun juga punya manfaat di kemudian hari. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Tani Lover bisa.